saya kerja tuh pakai motor sudah sampai mati-matian itu motor gitu. Oh, tiba-tiba kasih rezeki lagi dari bubur ini, saya bisa kebeli motor lagi gitu kan buat kerja, nemenin hari-hari saya gitu. Ya itulah dia luar biasanya tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipan Merdin, a.k.a. Ipan Tanjidor. Saya jualan bubur ayam Betawi, ya, namanya bubur ayam Tanjidor. Jualannya di depan perumahan Grande Asri Residen di Kampung Nanggela, Nanggerang, Tajur Halang. Oke, jadi awal mula usaha bubur ayam Tanjidor itu berawal dari pandemi. Pandemi ceritanya tidak ada pekerjaan, terus mulai berusaha sebenarnya belum bubur dulu waktu itu. Ayam bakar, cilok, batagor, somai, sampai akhirnya bangkrut. Nah setelah bangkrut, terus pekerjaan sudah mulai ada lagi, saya berpikir, oh paginya saya kosong gitu kan. Akhirnya saya belajar lagi, masak, terus kepikiran, yang dagangnya nggak lama gitu kan, waktunya pagi saya bisa, ya udah belajar bikin bubur gitu. Terus kenapa namanya Tanjidor? Kebetulan nama panggung saya Ipan Tanjidor gitu. Kalau MC, kalau main di atas panggung pakai namanya Tanjidor. Dulu juga sempat siaran pakai nama Ipan Tanjidor gitu. Nah, makanya buburnya jadi bubur ayam Tanjidor gitu. Bubur ini jalan hampir 2 tahun. Terus disyukurin, terus berjuang, karena memang ada satu yang membuat perjuangan ini agak sedikit lebih berat. Yang jelas kendalanya adalah ketika kita berusaha mengedukasi rasa dan juga mengedukasi harga gitu. Ya daya beli masyarakat yang masih masih milih-milih gitu kan ya, karena memang tidak semuanya bisa leluasa sarapan dengan harga bubur yang 10.000 gitu. Nah, terus ya menghadapi perkembangan masyarakat yang penting kenyang gitu kan, yang penting murah, yang penting banyak, itu yang jadi kendala sebenarnya. Kadang-kadang suka sedihnya gini. Ya namanya jualan bubur, sarapan biasanya tuh jam 5:30, jam 6 orang udah pada ngerubung, udah pada ngantri gitu ya. Kita sampai jam segitu belum ada yang istilahnya ngantri gitu kan ya, pengen sarapan. Nanti mungkin dibuka di jam 7 baru 1, terus naik lagi agak siangan udah mulai ya satu gantian. Jadi itu yang jadi kendala ketika berjuang mengedukasi rasa dan mengedukasi harga. Sama ini ya paling ya, kalau hujan gitu ya, hujan adalah rahmat Tuhan, tapi buat sebagian orang akhirnya malas keluar. Nah itu tantangan banget buat kita ya, di balik tenda yang sederhana ya masih ada 1-2 orang datang makan di tempat, ya begitulah kira-kira ya. Bubur ayam Tanjidor yang bikin beda dari bubur ini, dari bubur-bubur yang ada sebenarnya, kita yang pertama nggak pakai kuah kuning. Kita cuma pakai kecap asin sama kecap manis. Terus kandungan di dalam buburnya itu sudah ada kaldu asli. Jadi kita rebus ayam hampir 2 jam bersama kerongkongan gitu untuk menghasilkan kaldu aslinya. Terus ada jahe. Ini yang bikin beda lagi. Jadi buburnya anget, terus juga basically sebenarnya resepnya itu bubur Chinese gitu. Nah cuma karena saya buat dagang, akhirnya saya pakai takaran-takaran pedagang. Nah di balik cerita itu nama Tanjidor masuk, ya saya pikir ini saya klaim jadi kayak bubur Betawi yang pakai jahe, terus juga hangat tanpa kuah kuning gitu kan ya. Jadi cirinya yang berbeda.
terus ada emping, cakwe. Cuma satu yang agak sulit ditemuin di sini, tongcai. Nah itu yang belum sempet kita pakai tongcai. Kalau yang aslinya itu ada tongcainya juga gitu kan. Tongcai itu kayak lobak fermentasi yang diiris kecil-kecil. Nah selain mahal, susah nyarinya gitu. Jadi orang akan ingat bubur ini, wah rasa jahenya berasa banget gitu. Dan apa ya? Saya sempat baca juga posisi kaldu asli dari ayam itu bisa memperhalus kulit, mempercantik kulit gitu ya. Wah berarti ya itulah apa ya, keuntungan yang lahir dari bubur ayam Tanjidor gitu. Sehat yang jelas karena ada rempahnya, jahe itu kan bagus untuk kesehatan. Terus juga apa ya, kandungan ayamnya itu, kaldu ayamnya itu tadi bisa mempercantik kulit gitu. Halal ya. Ayamnya sudah syahadat ya. Awalnya kan dagang bubur ini sendiri ya. Babeh itu orang tua bantu untuk bagian belakang, cuci piring gitu kan, rapi-rapiin meja. Yang ngelayanin cuma saya aja. Nah, di satu momen saya tiba-tiba ada kerjaan pagi gitu kan ya. Nah, ketika ada kerjaan pagi, buburnya harus libur gitu. Akhirnya kan sayang ya. Pelanggan nyari, terus buburnya nggak dagang, orang udah jauh-jauh sampai sini buburnya nggak dagang gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan mengedukasi Babe gitu kan ya, meyakinkan Babe pasti bisa kok gitu buat berada di bagian terdepan buat ngelayanin bubur ayam ini gitu kan ya. Akhirnya Babe berani dan bisa sampai sekarang. Nah terus mulailah ada yang namanya pelanggan-pelanggan ini, Bang Ipan, kalau udah jauh-jauh kemari kagak ada buburnya, kosong, nggak dagang gitu kan, bagi nomor WA deh gitu. Nah dari situ ngasih nomor WA dan pesen via WA tuh. Dari mana aja, banyak kan dari kampung-kampung yang agak jauh dari sini biasanya tuh, yang awalnya sekedar lewat terus tiba-tiba makan ngerasain cocok gitu kan sama bubur ayamnya. Ya alhamdulillah jadi kayak keluarga, dan mereka pesen via WA gitu. Bang anter bang ke Citayam, bang anter bang ke mana, ke Nanggerang gitu, bang anter bang kemana aja sekitaran sini saya masih layanin. Walaupun misalnya hujan gitu kan ya, teman-teman nggak bisa keluar, dengan WA itu tadi ya saya anterin gitu. Gitu. Pokoknya kita terus berjuang untuk memasyarakatkan rasa bubur ayam Tanjidor. Makanya nggak ada istilahnya ongkir, nggak ada apa gitu. Saya ikhlasnya aja seandainya, Bang Ipan ini aku lebihin ya, alhamdulillah ya, nggak ada lebihnya juga. Yang penting buburnya nyampe dan bisa dirasakan sama masyarakat luas gitu. Kenapa akhirnya memilih usaha bubur ayam setelah Batagor bangkrut, Somai bangkrut, Cilok bangkrut gitu kan ya. Saya kepikiran usaha pagi dan saya nunggunya nggak terlalu lama. Dan ngerjainnya ini kan malam ya, bubur ayam itu sepertiga malam. Akhirnya niat awalnya itu nothing tulus, cuma pengen deket sama Allah gitu kan ya. Bangun tengah malam, bisa sholat malam gitu kan, tahajud, terus dagang gitu kan. Nah dari situ saya menguatkan mental ya, oh iya usaha ini. Makanya kan ada yang bilang tukang bubur naik haji gitu ya. Karena itu tadi ya, mungkin salah satunya karena ngerjainnya malam, dia bisa berdekatan dengan Tuhannya ya, doanya diijabah pelan-pelan dan dia bisa berangkat haji gitu kan ya. Dari tagline itu juga jadi salah satu semangat. Terus keluarga ya, kebetulan saya belum menikah, terus tinggal sama orang tua dan juga sama dua adik saya yang kondisinya istimewa. Saya harus berjuang buat keluarga, apapun perjuangannya seperti apapun, saya lakukan ini semua buat keluarga gitu ya. Buat ya membahagiakan orang tua, menjaga adik-adik gitu ya, dari setiap usaha yang saya jalanin gitu. Dan ya tadi itu, setiap malam saya bisa bercengkrama dengan Sang Pencipta gitu kan, di sepertiga malamnya gitu. Setiap perjuangan yang saya lakukan sampai akhirnya di usia ini saya masih sendiri, single, belum menikah, saya merasa Tuhan masih memberikan tugas buat saya menjaga orang tua. Kebetulan orang tua saya
tinggal bapak, tapi bapak menikah lagi dengan ibu sambung saya, dan di usia senjanya bapak punya anak lagi 2 gitu. Yang satu namanya Epani, yang satu Fatima. Allah begitu begitu sayang kali ya, sampai akhirnya Allah menghadirkan 2 adik saya ini yang kondisinya istimewa. Dua-duanya terkena didiagnosis penyakit CP atau cerebral palsy, kan mikrosefalus. Kalau yang kepalanya besar itu kan hidrosefalus ya, kalau ini mikrosefalus gitu. Jadi sampai usia 7 dan 8 tahun dua-duanya hanya bisa tidur, belum bisa berbicara, belum bisa duduk. Nah, ini yang jadi satu motivasi saya buat terus jaga mereka. Makanya ya pagi, siang, malam waktunya kerja, ya di tengah kesendirian saya lakukannya untuk keluarga saya, buat adik-adik saya gitu. Siapa sih yang mau gitu kan, tapi Allah menitipkan itu semua. Ya, itu yang menguatkan saya untuk terus berjalan di dunia yang penuh dengan perjuangan. Sampai suatu saat ya mungkin nanti saya berharap saya bisa ketemu pasangan yang bisa menerima kondisi adik saya dua-duanya, karena biar bagaimanapun perhatian saya juga akan tercurah lebih banyak ke kedua adik saya itu. Orang akan menjadi sombong ketika memulai sesuatu itu tidak minta izin dulu sama Yang Maha Pencipta. Saya bikin usaha bubur ini, saya ngomong dulu, sebelum usaha dulu gitu, saya ngomong dulu sama Allah gitu. Ya Allah, izinin ya, ridoin ya, saya pengen usaha bubur gitu kan ya. Setelah meminta izin, Allah tiba-tiba membuka jalan. Posisi awal ini tuh masih dalam kondisi after pandemi gitu kan ya, masih sulit uang gitu. Gerobak ini ngutang, jadi ada orang dagang bubur terus berhenti karena dia sudah mulai kerja lagi. Saya kepikiran, gerobaknya bisa nggak ya dibeli gitu kan ya. Terus saya ketemu sama orangnya, dan itu tadi kekuatan dari kasih sayang Allah ya. Mau usaha izin dulu kan, akhirnya diizinin tuh, boleh bawa aja gerobaknya gitu. Wah, serius? Saya cuma punya uang 300.000 waktu itu. Harga gerobaknya ini beli 1,1. Ini nggak apa-apa dibawa aja gitu. Bawa aja dulu gitu. Bahkan sampai ketika kita mau bayar, nyicil gitu ya. Orangnya ini saking baiknya, terus dia bilang, "Sampean ada?" "Bener, ada." gitu. "Ada mas, aku nyicil ya, nggak apa-apa ya." Nah, ini jadi merubah semuanya. Sholat malam, terus memperbaiki sholat saya yang di awal ya masih berantakan ya, keimanan gitu ya. Perlahan demi perlahan, jujur Allah angkat itu satu persatu. Allah kabulin semua doa-doa saya. Walaupun mungkin kadang-kadang secara manusiawi namanya orang usaha tuh, kok udah sholat, udah tahajud, udah amal, udah ini, kok kadang-kadang dihantam dengan sepi. Nah ternyata setelah kesininya semakin matang kan proses pendewasaan. Oh iya, beginilah cara Allah memberikan kasih sayangnya. Nggak semuanya dilancarkan, tapi Allah mau lihat seberapa kuat kamu gitu kan, bersabar. Terus ketika bersabar, terus kembali gitu, kembali kepada Allah gitu kan. Ya sujud lagi aja deh gitu kan, biar deket lagi sama Allah kan. Niatnya apa? Dulu niat usaha ini tuh ya cuma pengen deket sama Allah di sepertiga malam, tahajud gitu kan ya. Tapi ketika dihantam dengan duniawi, kepikirannya, wah kok gini ya gitu. Tapi ketika diingatkan lagi, ingat niat awalnya kan cuma mau deket sama Allah. Masalah hasil, ya nanti itu diserahin lagi kepada Allah gitu. Tapi baik banget, walaupun itu perjalanan, ya satu persatu Allah angkat lagi semua keberkahan hidup di keluarga saya gitu kan ya. Dari yang saya kerja tuh pakai motor sudah sampai mati-matian itu motor gitu. Oh, tiba-tiba kasih rezeki lagi dari bubur ini. Saya bisa kebeli motor lagi gitu kan buat kerja, nemenin hari-hari saya gitu. Ya itulah dia luar biasanya tahajud. Terus ya kembali kepada niat, seberapa ingin kamu dekat dengan Allah dan terus berprasangka baik gitu. Kalau mangkok sih nggak tahu ya, nggak pernah kepikiran dihitungin ya. Tapi jadi dari Senin sampai Jumat itu 1,5 liter.
kadang habis, kadang enggak. Kalau Sabtu sama Minggu memberanikan diri untuk jadi naik 2,5 liter gitu. Kalau mangkoknya berapa porsinya nggak pernah dihitung. Yang penting 1,5 liter habis aja, itu udah rasanya udah indah banget ya. Bukan lagi iri dengan teman-teman di luaran sana, para pedagang atau pelaku usaha yang jualannya bubur juga minimal mereka jualan bisa 2 liter gitu kan ya. Nah ini karena situasinya masih belum terlalu ramai ya penduduknya di sini, terus juga jalurnya ini kan tadinya jalur utama nih tempat dagang ini gitu, dilewatin angkot gitu. Nah setelah jalan raya Bomang jadi tuh orang pada pindah jalur semua ke jalur Bomang. Nah di sini tuh kondisinya ya jadi kembali seperti mati suri perjalanan di daerah sini gitu. Nah bertahan 1,5 liter dan habis itu rasanya indah banget ya. Nggak ngayal yang macem-macem gitu ya. Tapi kan namanya orang usaha tuh pengen dapat untung, dapat berkahnya juga gitu. Ya berjuang masih di 1,5 liter sampai 2,5 liter di Sabtu sama Minggu. Tapi alhamdulillah. Ya, buat teman-teman para pelaku usaha, apapun usahanya, yang pertama harus dilakuin sebenarnya bukan usahanya dulu, tapi meminta izin sama yang mahanya dulu. Jadi minta ridhonya dulu, ya Allah ridhoin saya mau usaha ini gitu kan, minta izin dulu. Nah terus berusaha yang konsisten gitu kan ya, konsisten, karena orang-orang yang konsisten ini akan memetik hasilnya di masa yang akan datang gitu. Kalau nggak konsisten, cuma mau aja 1 hari 2 hari dihantam sepi, terus tumbang istilahnya, ya mentalnya belum siap untuk menjadi seorang pengusaha gitu kan ya. Berdoa adalah cara paling baik ya untuk meraih sesuatu. Apa sih yang nggak dikabulin Allah gitu kan ya? Ketika kita minta, Allah kabulkan. Ya mungkin beda-beda waktunya, kapannya gitu kan ya. Tinggal terus bersabar dan berdoa. Sama jangan tinggalin sholat sih. Saya ngerasain saya memperbaiki sholat saya, Allah memperbaiki kehidupan saya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow, subscribe, like ya Instagram, YouTube-nya Tutur Usaha ya. Saling support, saling bantu, berkah untuk semuanya. Terima kasih. Anak-anak, pergi ke taman kanak-kanak. Jangan lupa bawa tas yang kagak kendor. Kalau Abang None pengen sarapan yang enak, pilihannya ya bubur ayam Tanjidor.